Namo Buddhaya, saya Dewi Aprilia Chandra, NPM 2051012, kelas 1 BUPA. Saya akan menceritakan salah satu cerita Jataka, yaitu Manoja Jataka, tentang teman yang menyesatkan, terdapat pada Jataka 397. Dahulu kala, ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seekor singa jantan yang tinggal dengan seekor singa betina. Mempunyai 2 ekor anak, 1 jantan dan 1 betina. Nama anaknya yang jantan adalah Manoja. Ketika dewasa, Manoja kawin dengan seekor singa betina lainnya, sehingga jumlah mereka semua menjadi 5. Manoja membunuh kerbau-kerbau liar dan hewan lainnya untuk dibawakan kepada orang tua, adik, dan istrinya. Pada suatu hari, di tempat ia biasa berburu mangsanya, ia melihat seekor serigala yang bernama Giriya. Serigala tersebut tidak bisa melarikan diri dan terbaring terlungkup. "Ada apa, teman?" tanyanya. "Saya ingin melayanimu, tuanku." "Baiklah," maka ia pun membawa serigala ke sarangnya. Bodhisatta yang melihat serigala itu berkata, "Anakku Manoja, serigala adalah hewan yang bermoral jahat dan suka memberikan nasihat yang tidak baik. Jangan bawa hewan yang satu ini berada di dekatmu." Tetapi ia tidak berhasil mencegahnya. Kemudian pada suatu hari, serigala ingin memakan daging kuda, dan ia berkata kepada Manoja, "Tuan, selain daging kuda, tidak ada lagi yang belum pernah kita makan. Mari kita berburu kuda." "Tetapi di mana kuda-kuda itu berada, teman?" "Di Benares, dekat tepi sungai." Manoja mengikuti sarannya dan pergi dengannya ke sana. Ketika kuda-kuda itu sedang mandi di sungai, ia menerkam seekor dari mereka. Kemudian, dengan meletakkannya ke atas punggungnya, ia berlari dengan cepat kembali ke sarangnya. Ayahnya yang melihatnya berkata, "Anakku, kuda adalah kepunyaan para raja. Mereka mempunyai banyak strategi. Mereka mempunyai pemanah-pemanah jitu untuk memanah. Singa yang memakan daging kuda tidak akan berumur panjang. Oleh karenanya, janganlah berburu kuda lagi." Anak singa itu tidak mengikuti nasihat ayahnya dan tetap berburu kuda. Raja yang mendengar bahwa seekor singa sedang berburu kuda, membuat sebuah kolam pemandian bagi kuda-kuda yang terletak di dalam kota. Akan tetapi, singa itu tetap datang dan berburu mereka. Raja membuatkan kandang-kandang kuda untuk mereka, dan memberikan mereka makanan serta minuman di dalamnya. Singa itu datang dengan melompati pagar tembok dan membawa keluar kuda dari kandangnya. Kemudian Raja memanggil seorang pemanah yang menembak secepat kilat dan menanyakan apakah ia mampu memanah seekor singa. Ia mengatakan bahwa ia dapat melakukannya. Dan setelah membangun sebuah menara di dekat tembok tempat singa itu datang, ia menunggunya di sana. Setelah menetapkan posisi serigala di suatu perkuburan di luar, singa itu datang dan menerjang masuk ke dalam kota untuk berburu kuda. Pemanah itu berpikir, kecepatannya sangat hebat ketika ia datang, dan tidak menembaknya. Tetapi ketika ia akan pergi dengan membawa seekor kuda, terhambat dengan beban yang cukup berat. Pemanah itu menembaknya dengan panah yang tajam di bagian belakang. Panah itu menembus keluar dari bagian depan dan terbang di udara. Singa berseru, "Saya tertembak." Pemanah itu setelah menembaknya, mendetingkan busurnya seperti suara guntur. Serigala yang mendengar suara ribut dari singa dan busur itu berkata kepada dirinya sendiri, "Temanku tertembak dan pasti dibunuh. Tidak ada persahabatan lagi dengan yang telah mati. Sekarang saya akan pulang ke rumah tuaku di dalam hutan." Singa itu dengan cepat pulang dan melempar kuda itu di depan sarangnya. Kemudian ia pun terjatuh dan mati. Sanak keluarganya keluar dan melihatnya berlumuran darah. Darah mengalir keluar dari lukanya. Mati karena mengikuti hewan yang jahat itu. Jadi, pesan moral dari Jataka ini adalah mengikuti nasihat yang buruk akan merugikan kita. Turutilah nasihat dari yang bijaksana. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Namo Buddhaya. Dan terima kasih.